Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara kita. Kang, saya ini kan sudah mendatangi begitu banyak pakar spiritual. Mereka itu menyatakan bahwasanya yang dimanfaatkan itu energi spiritual. Lalu, energi spiritual itu apa, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat energi spiritual. Kali ini berdasarkan kitab Sirrul Hikmah. Jadi kali ini kita pembahasannya berdasarkan kitab agar diri kita mampu memperoleh pemahaman lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Namun sebelum saya membahas mengenai hakikat akan energi spiritual, saya meminta waktu kepada saudaraku semuanya agar berkenan untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping, karena insya Allah akan ada video yang bermanfaat lainnya. Kali ini kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu energi spiritual. Energi spiritual merupakan sebuah zat ataupun sebuah energi yang mampu digunakan untuk suatu hajat. Apakah hajat yang berkenaan dengan masalah kerezekian, masalah asmara, masalah kedikjayaan, kewibawaan, dan lainnya. Yang dimanfaatkan itu energinya. Jadi, setiap bacaan ataupun setiap wirid, setiap asma dalam kepercayaan spiritual itu semacam ada energinya. Jadi saya ibaratkan jika jenengan ini menggunakan kipas. Jadi ketika menggerakkannya maka akan ada energi, yaitu berupa angin. Nah, seperti halnya ketika diri kita membaca sebuah wirid, asma, isim, hizib, itu ada energi spiritual yang muncul. Energi spiritual itu disesuaikan dengan hajat ataupun asma yang dibacanya. Kemudian cara untuk mendapatkan energi spiritualnya itu bagaimana, Kang? Kalau dalam beberapa kitab ini kita ambil salah satu contoh, yaitu di kitab Sirrul Hikmah di halaman 78. Di sini dijelaskan di kitab ini bahwasanya supaya cepat laku kawin, maka ketika seseorang menginginkan agar segera menikah, maka ada asma yang ditulis, kemudian nanti dituliskan nama orangnya, binti, nama orang tuanya, warohbun fi khotobatiha. Tujuannya agar Gusti Allah itu memberikan energi spiritual asmoro, agar orang yang ditujunya itu bisa terbuka asmaranya. Jadi ketika orang yang melihat itu bisa suka dan juga bisa nyaman. Jadi cara mendapatkannya bisa dengan melalui raja, wirid, isim, asma, dan lainnya. Semacam itu. Kemudian jika jenengan menginginkan tata caranya dilakukan sendiri, Kang. Mohon maaf, Kang. Saya ingin menjalankannya sendiri, Kang. Karena saya lebih yakin ketika saya menjalankannya sendiri. Lah, ketika jenengan lebih yakin menjalankannya sendiri, dalam kitab ini tata caranya dengan riyadhah. Riyadhah itu membaca doa, membaca amalan secara mudawamah, secara terus-menerus, kemudian diimbangi dengan puasa. Semacam itu. Kemudian cara memanfaatkannya bagaimana, Kang? Nanti ketika jenengan sudah memilih salah satu, jika meminta bantuan dari saya, nanti saya buatkan raja.
Kemudian jenengan itu akan saya berikan semacam buku panduan ataupun arahan spiritual. Tugas jenengan yaitu membangkitkan energi spiritualnya. Cara membangkitkan spiritual, karena hal ini kaitannya dengan gaib, sesuatu yang tidak terlihat, cara membangkitkannya dengan keyakinan, melatih keyakinannya. Untuk tahapan melatih keyakinannya, bisa dengan cara laku sambat seperti yang saya jelaskan dalam video saya yang sebelumnya, ataupun dengan menitik beratkan hajatnya sama agamanya. Jadi pikiran hatinya fokus sama hajatnya. Ketika ada gejolak lain seperti tiba-tiba hatinya ragu dan lainnya, itu sifat ragu dan lainnya itu dihilangkan. Cara menghilangkannya bagaimana, Kang? Dengan memperbanyak wirid. Dan wirid tersebut nantinya akan saya ajarkan dalam bimbingan spiritual. Kemudian inti dari video ini bagaimana, Kang? Bahwasanya setiap energi spiritual itu muncul dari wirid isim asma yang ditujukan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wirid asma isim hizib ini merupakan wasilah, sarana untuk berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jenengan sudah menjalankan tata caranya dengan maksimal, maka insya Allah berkenaan dengan masalah hajatnya nanti akan dipermudah sama Gusti Allah, dan masalah energi spiritualnya ini nanti mampu membantu untuk hajatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Nanti jika ada pertanyaan berkaitan dengan masalah energi spiritual, monggo jenengan bisa menghubungi saya. Untuk nomor saya nanti akan saya cantumkan di bagian deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.